Selamat sore Pak Yodia. Sore Wah, Bordes. rambutnya ini sekarang pelontos ya Pak Yodia ya. Ya. Ini karena COVID ya. Lagi COVID Karena ya. COVID. Oke. Oke, thank you Pak Yodia atas waktunya untuk bisa live ya. Waduh, pakai baju Liverpool nih habis juara nih. Iya. Oke. Saya nggak tahu nih. Jadi Ya terus gimana? Ya jadi gimana? ya, jadi pada sore hari ini kita akan ini ya, apa namanya, sharing-sharing dari tentang 5 buku yang menurut Pak Yodia, buat Pak Yodia yang paling oke, yang bisa, yang uh, insightful seperti itu, yang selama ini Bapak baca, jadi mungkin bisa jadi referensi buat buat apa namanya rekan-rekan juga seperti itu. 5 buku terbaik versi Pak Yodia apa saja sih seperti itu, Pak? Ya. Oke. Sekarang nih. Nah, oke, tapi saya intro sedikit dulu ya, Pak Yodia ya. Silakan. Des. Oke, ya. Jadi saya awalnya ketemu apa tahu Pak Yodia ini dari blognya ya, strategimanagement.net dulu searching tentang bisnis, tentang karir seperti itu. Terus saya juga ada satu klien dulu Pak Yodia ghostwriting, namanya Bu Indira. Beliau juga ngikutin blog beliau tiap hari Senin pasti beliau selalu cerita gitu. Dan saya juga join course-nya Pak Yodia juga, dan saya mau juga thank you buat Pak Yodia yang salah satu materinya yang tentang karir, yang tentang buat CV. Jadi saya praktekkan. Jadi CV nggak cuma sekedar ngasih tahu, tapi harus ada prestasinya, apa aja yang harus dilakukan, dan itu saya praktekin, dan akhirnya saya bisa dapat pekerjaan yang selama ini saya inginkan ya gitu Pak. By the way, saya di tempat konsultan yang mungkin dulu Pak Yodia pernah di sana juga gitu Pak, di Kelapa Gading. Di GML. Yes, gitu. Di Nah, Jakarta atau di Surabaya? saya di Jakarta sekarang, Pak. Di Kelapa Gadingnya ya? Iya, betul. Saya di Pegangsaan duanya. Seperti itu. Jadi, apa namanya, saya ikut course Pegangsaan Pak di mana? Yodia, saya praktekkan juga. Nah, kalau, Pegangsaan dua eh di mana? gimana, Pak? Di Pegangsaan dua sama Pak Suwardi Luis ya? Ya, tapi Pak Suwardi Luis, Pak Suwardi masih di GML juga. Kamu di Seperti itu, Pak. GML suka ketemu dia? Iya, kadang ketemu, kadang beliau ngasih briefing juga kan. Apalagi pas kick off awal Aduh, bentar. awal tahun kemarin sebelum sebelum Ini kok COVID. kebalik ya? Bentar. Ya, Kok kebalik ini? mungkin Bentar. bisa diklik. Ah, Ya, Dulu. lagi mau Salam masang buat di dia ya. tripodnya dulu ya. Oh ya Pak, siap. Saya akan sampaikan untuk beliau. Dia berjasa sama saya. Oh ya, Halo? Ya. yes. Terus gimana? Supaya saya mas. Ya Oke, gimana? Ya. Terus gimana? oke, oke. Gimana apanya nih Pak? Kenapa? Gimana apanya Pak? Apanya? Bukunya? Gimana? Oh, ya, Oh, jadi kamu di GML sekarang ya? Di GML ya? yes Pak. Ya, saya di JML, di JML. Setelah saya praktekkan Sama course-nya. Pak, itu siapa? Masih di situ. Pak siapa? Ah, dulu lupa saya. Yang direktur Udah lama aktif banget. globalnya itu siapa? Prima. Oh, Prima Biro Pak PB, ya masih Masih ya? masih di sana. saya, Oke, saya oke, pas oke, oke. saya pas apa rekan sama connect di LinkedIn dengan Pak Yodia baru baru lihat juga oh Pak Yodia di GML. Oke. Oke. Nah, sekarang karena waktu kita nggak banyak juga nih ya, mungkin Pak Yodia boleh sharing nih, mungkin jadi referensi juga buat teman-teman yang join di sini, 5 buku terbaik apa sih yang paling insightful selama ini untuk Pak Yodia, boleh dari pengembangan diri, boleh bisnis, boleh habit, boleh komunikasi, boleh kira-kira apa Pak Yodia? 5 buah buku yang uh, paling berpengaruh lah, paling berkesan untuk Pak Yodi. Ya, yang pertama dulu ya waktu zaman kuliah saya baca buku The Power of Positive Thinking ya, The Power of Positive Thinking karangan Norman Norman Vincent Vincent Peale. Peale ya. Sekarang ada di Gramedia itu, di Tokopedia Hmm, juga banyak. The Power ya. of Positive Thinking dulu zaman saya masih kuliah. Itu bukunya sangat bagus dan memotivasi saya untuk kuliah di Amerika ya. Saya melakukan visualisasi, Hmm, semoga saya bisa dapat beasiswa.
dan Iya. kemudian sekolah di Amerika. Dan akhirnya terwujud ya. Saya bisa sekolah di Amerika, dapat beasiswa, Hmm. karena ya praktek visualisasi keyakinan positif itu ya. Jadi Iya. sebelum saya dulu ke Amerika, saya suka melakukan visualisasi, saya pasang itu gambar kampus-kampus terkenal di Iya. Amerika gitu ya. Kemudian saya pasang di Ditempel-tempel kamar, gitu ya, Pak ya. saya lihat, dan akhirnya terwujud. Kemudian Ya. ketika kuliah S2, saya juga sudah visualisasi, saya sampai harus bikin perusahaan konsultan manajemen sendiri. Hmm. Sejak kuliah sih bahkan ya, saya sejak kuliah S1 saya Ya. sudah mencoba membayangkan someday saya harus punya perusahaan konsultan manajemen sendiri ya. Yes. Waktu kuliah sih memang mikirnya pingin perusahaan konsultan marketing ya. Ya. Ternyata sih terwujud, tapi memang perusahaan konsultan manajemennya manajemen SDM ya. Hmm. Jadi itu juga visualisasi, itu karena saya terdorong oleh bukunya The Power of Positive Thinking itu. Berikutnya Oh, saya I see. misalnya mau, dulu sebelum saya bikin blog saya gaptek ya, tapi saya selalu ketika naik pesawat saya punya mimpi someday Hmm. saya harus punya blog, dan blog saya Hmm. akan menjadi terkenal dan akan menjadi Ya. terbaik. Sambil Siapa naik sih, Pak? pesawat di Oh, atas gitu. oke. So, Bapak pingin buat blog itu awalnya terinspirasi pingin seperti siapa, ada nggak, Pak? Itunya, Pak, sebelum itu. Iya sih, dulu waktu zaman tahun 2007 kan saya memulai blog, saya baca blog luar negeri ya, banyak ya. Misalnya salah satunya blognya perusahaan konsultan, namanya Mercer. Itu perusahaan Hmm. konsultan dunia, itu blognya bagus. Saya lihat, saya bayangkan ini someday saya harus punya seperti ini. Sambil naik pesawat ya, sambil di pesawat gitu ya. Iya. Sambil merenung, melamun kan di pesawat lama itu. Kalau ke Surabaya kan misalnya 1 jam, 1 jam. Hmm. Itu saya melakukan visualisasi. Dan Yes. beberapa tahun kemudian terwujud itu. Saya bisa bikin blog, saya bikin blog sendiri ya. Kemudian blog Yes. saya beberapa tahun kemudian terpilih menjadi blog terbaik se-Indonesia. 2010. Jadi, Ya, itu luar biasa. jadi ya, saya pikir kemudian yang terakhir ini saya mau nulis buku kan. Saya sejak 4 tahun yang lalu punya impian bahwa saya sampai harus menulis buku dan bukunya jadi bestseller. Bukan Yeah. 1, bukan 2. Saya punya cita-cita menulis sampai 20 buku ya. 20 Nah, buku. kemarin terwujud ya, saya bisa menulis 3 buku pertama ya. Saya menerbitin buku selalu trilogi ya, trilogi buku. Ya. Yes. Kemudian cafebukubisnis.com, Pak ya. Ya, cafebukubisnis.com. Jadi terwujud ya. Jadi itulah namanya the power of positive thinking ya, the power of positive expectation ya. Jadi saya bisa melakukannya dengan baik. Jadi ya itu satu buku ya. Jadi teman-teman kalau mau beli buku yang bagus namanya judulnya The Power of Positive Thinking. Norman Vincent Peale ya. Googling. Ya, Anda bisa googling di Tokopedia atau di Shopee atau di Gramedia ada itu. Ya, dan beli yang asli ya. Ya, jangan bajakan. Itu di Shopee banyak buku bajakan, di Tokopedia. Ya. Cari itu di yang Google pertama, Play Books juga bisa. Ya, silakan Pak, selanjutnya Pak. Yang kedua. Itu yang buku yang pertama, The Power of Positive Thinking ya, teman-teman ya. Yes. Buku yang kedua itu bukunya Dale Carnegie, judulnya How to Influence People and Win Friends gitu. Yes. Mungkin banyak orang sudah baca ya. Ada juga di Gramedia dan Tokopedia itu. How to Influence People and Win Friends. Apa pelajaran yang paling mengena Pak di buku itu yang Bapak praktekin yang paling berdampak? Yang impact-nya, masih keinget sampai sekarang, berkesan. Iya, buku ini mengajarkan supaya ini ya, sering-seringlah mengapresiasi orang lain, memuji orang lain, menjadi pendengar yang baik. Jadi kalau saya ketemu klien, saya kan konsultan ya. Ya. Klien saya ratusan perusahaan ya. Saya sudah membantu perusahaan lebih dari 150. Wow. Yes. Itu ya, kalau ketemu meeting dengan mereka, saya lebih banyak mendengarkan. Jadi mereka saya minta cerita, mereka cerita pengalaman-pengalamannya, cerita anak-anaknya, kuliah di mana. Itu saya jadi pendengar yang baik. Kata Dale Carnegie,
kalau Anda jadi pendengar yang baik, Anda akan punya banyak teman, punya banyak klien, dan itu saya praktekkan dan memang benar. Jadi klien-klien saya suka, saya lebih sering mendengarkan orang lain. Ya, nah di buku itu juga disampaikan bahwa orang senang bercerita tentang dirinya, Pak ya. Ya, jadi dia betul. spesial, dan salah satu yang saya pelajari juga dari buku itu yang mungkin juga impactful buat saya sampai sekarang ini adalah jangan berdebat, Pak. Di buku itu kan disampaikan bahwa jangan apa ya istilahnya, berdebat, konfrontasi dengan orang lain tuh lebih baik diminimalisir seperti itu. Betul, semakin banyak perdebatan yang Anda menangkan, semakin sedikit teman Anda. Ya, that's good quote. Iya, betul, Pak. Itu sangat-sangat impactful, tapi terkadang kita juga harus tahu di mana batasannya, mana saatnya tidak berdebat dan mana saatnya memang kita harus memberikan argumen tersebut karena memang seperti itu yang kenyataannya seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi batasannya itu yang itu apa namanya harus bisa melihat boundariesnya. Oke. Yang kedua itu Pak ya, berarti tentang komunikasi dengan orang lain di How to Win Friends and Influence People dari Dale Carnegie. Yang ketiga? Ya. Yang ketiga ini mungkin lebih sekarang ya. Jadi judul bukunya ini apa? How of Happiness. How of Happiness. Ini kayaknya di Indonesia nggak ada ya. Di Amazon adanya. Saya kalau beli buku-buku bahasa Inggris, itu di Amazon.com sama ini, teman-teman, di bookdepository.com. Book Depository. Di googling aja Book Depository. Itu gratis ongkir. Kalau beli buku, selalu yang ini ya, cetak ya? Apakah juga beli Kindle? Ya, cetak. Saya nggak bisa baca pakai e-book, itu saya nggak terbiasa, karena saya sudah tua mungkin. Saya nggak langsung ya. Saya lebih suka baca buku pakai buku fisik. Oh, ya. Yes. Yeah. Jadi buku yang ketiga ini How of Happiness judulnya. How of Happiness. Yang ngarang Sonia, Ibu Sonia, ya, dosen psikologi di Stanford University. How of Happiness. Yes. Jadi How of Happiness itu mengajarkan kita bahwa Anda akan bahagia kalau melakukan hal-hal sederhana. Satu, rajin olahraga. Ya. Kalau Anda rajin olahraga itu jiwa Anda akan makin bahagia. Itu saya praktekkan itu. Jadi saya itu setiap pagi jalan kaki sama renang dulu. Sebelum COVID saya rajin renang. Tapi setelah COVID saya berhenti. Saya jalan kaki saja. Itu, kalau Anda jangan mageran ya, jangan rebahan. Teman-teman yang nonton, jangan rebahan. Jangan mager. Itu jiwamu akan kalut, akan down. Tapi kalau Anda rajin olahraga, jalan kaki, goes, atau yoga, atau renang, atau basket, atau futsal, itu jiwa Anda akan bahagia. Kalau bisa sih rutin ya, jangan seminggu cuma 2 kali, minimal seminggu 3 kali lah. Ya. Langsung Pak ya. Ya, yang kedua, selain rajin olahraga, bahagia itu kalau Anda ini rajin bersyukur ya. Jadi kalau bisa Anda punya ritual, teman-teman, tiap habis sholat subuh atau tiap habis sholat isya, kalau Anda Muslim ya. Ya. Itu merenungkan 3 hal kecil yang Anda syukuri dari hari itu juga akan membuat jiwamu bahagia. Itu saya praktekkan. Saya sebagai seorang Muslim, saya sebagai seorang Muslim, saya punya ritual sholat duha. Mungkin kalau Anda Muslim tahu ya, sholat duha itu sekitar jam 8. Saya habis sholat duha itu selalu merenung selama 3 menit. Cukup 3 menit. 3-5 menit ya. 3 hal yang saya syukuri dari hari kemarin, itu apa? Itu saya renungkan itu. Misalnya tadi pagi saya habis sholat duha, saya merenungkan 3 hal yang saya syukuri dari hari kemarin itu, misalnya hari kemarin saya bisa menjual buku cukup banyak gitu ya. Yang kedua, kemarin saya bisa olahraga, jalan kaki gitu ya. Itu hal-hal sederhana, hal-hal kecil yang disyukuri. Gitu. Kemudian yang terakhir, kalau Anda mau
fokus ke hal positif ya Pak ya. Ya, itu penting itu. Ya, penting. Dan yang terakhir, jiwamu akan bahagia kalau Anda bisa ini ya, mengerjakan hobi Anda dan hobinya itu bermanfaat. Kebetulan saya hobinya menulis ya, jadi saya sering menulis di Twitter, saya menulis di blog, itu hobi saya, dan kemudian itu kan tulisan saya bermanfaat. Jadi itu yang bikin bahagia. Saya sering nulis di Twitter, itu happy saya. Ya. Jadi itu buku ya, namanya How of Happiness, teman-teman. How of Happiness. Yes. Itu bukunya bagus banget, tapi saya bahasa Inggris ya. Kalau tadi yang pertama, yang kedua itu bahasa Indonesia semua itu. The Sudah Power ada of Positive di Thinking. Gramedia. Ya, sama How to Influence People and Win Friends itu sudah ada edisi terjemahannya semua. Cuman kalau yang ketiga ini How of Happiness ini nggak ada terjemahan. Belum ada. Yes. Oke. Ya. Kita lanjut ke yang keempat, Pak. Yang keempat mungkin buku saya sendiri. Oke. Buku saya sendiri. Saya kemarin nulis buku namanya Change Your Habit, Change Your Life. Yes. Anda bisa beli di tempat saya, teman-teman ya, di cafebukubisnis.com. Cafebukubisnis.com. Itu bukunya menurut saya bagus ya. Saya bukan karena penulisnya ya, bukan narsis ya. Tapi buku ini sangat banyak yang WA ke saya. Bukunya sangat bagus Pak Yodi, sangat praktikal, luar biasa. Jadi buku ini mengajarkan Anda untuk caranya membangun kebiasaan bagus dan selain itu menghentikan kebiasaan buruk. Jadi how to build good habit sama how to break your bad habit. Buku itu saya praktekkan juga. Maksud saya mempraktekkan juga isi buku itu. Misalnya saya bisa menulis, saya bayangkan Des, itu tahun lalu itu saya menulis 6 buku loh. Gila. 6 buku, Pak? Ya, tahun lalu 6 buku saya nulis. Kemudian tahun ini, kemarin saya... Selain 3 ini? Ya, yang 3 lagi nanti mau saya terbitin. Mau terbitin tahun depan. Ini kemarin misalnya 3 bulan lockdown, working from home, itu saya bisa menulis 3 buku. Jadi setiap bulan selesai 1 buku. Itu kan gila. Judulnya apa, Pak? Jadi saya menulis 1 bulan selesai 1 buku, panjangnya 250 halaman. Itu kenapa bisa terjadi? Karena saya punya habit yang Spartan ya. Jadi kok bisa nulis 1 buku 1 bulan gitu. Iya. Karena saya mempraktekkan apa yang saya tuliskan itu. Jadi bangunlah habit-habitnya sederhana, Des. Saya tiap pagi dari jam 7 sampai jam 9 ya nulis. 2 jam kalau ya, dulu Pak, ya. Kalau pas lockdown kan, kalau pas lockdown di rumah. Kalau di rumah ya saya dari jam 8 pagi sampai jam 11 sampai jam 12 saya nulis. Itu nulis tiap hari terus konsisten selama 2 bulan kemarin. 3 bulan ya kemarin. 3 bulan itu saya tiap hari nulis itu, Des. Ya. Itu seperti itu istilahnya. Nulis buku itu aja atau konten buat blog, konten buat Twitter juga di jam itu? Iya, kalau konten Twitter sama blog kan Sabtu Minggu. Tapi Senin sampai Jumat saya nulis buku, Des. Itu kemarin 3 bulan lockdown dari April, Mei, Juni itu saya nulis 3 buku selesai. Itu gila itu. Wow. Jadi 3 bulan kemarin lockdown itu saya benar-benar merasa super produktif itu. Amazing kan, saya sendiri agak kadang-kadang speechless juga. Ini saya 3 buku selesai 3 bulan dan bukunya nggak main-main ya. Maksudnya bagus juga, 300 halaman. Bukan yang tipis-tipis, itu tebal banget 300 halaman. Ya, jadi, nah itu kenapa? Karena saya mempraktekkan itu buku habit saya. Buku habit kan saya terbitkan tahun ini ya, Februari. Itu bukunya bagus itu, karena saya ajarin bagaimana mempraktekkan cara mempraktekkan kebiasaan yang baik. Bukunya bahasa Indonesia, teman-teman. Change your habit, change your life. Bagaimana caranya menghentikan habit rebahan. Bagaimana caranya menghentikan habit mager gitu. Sebaliknya bagaimana caranya menumbuhkan habit menulis, membaca buku, membaca kitab suci, melakukan action dengan konsisten gitu ya. Gitu, Des. Iya. Yes. Ya. Karena kita adalah kumpulan dari habit kita juga ya, Pak Yodia ya. Kita kumpulan dari habit kita, dan
Dan kalau udah ada habit, kita nggak perlu willpower yang berlebihan untuk mendorong kita untuk doing something. Kalau udah ada habit, kayak udah langsung jalan otomatis gitu. Ya, ya itu the power of habit itu. The power of habit. Jadi Anda mengurangi energi willpower, Anda nggak perlu lagi mikir karena sudah otomatis ya seperti Anda makan atau sikat gigi tiap pagi. Ya bayangkan Anda tiap pagi itu kan otomatis mandi, habis itu sarapan. Nah saya melakukan habit menulis itu seotomatis seperti Anda sarapan pagi, itu kan gila. Benar-benar deep work ya itu ya. Iya, jadi bayangkan kalau Anda ya kalau Muslim kan sebenarnya Anda punya 5 waktu, sholat 5 waktu itu kan mendidik Anda untuk rajin melakukan habit ya. Nah cuman kan selama ini mungkin tidak disistematisasikan ya. Jadi bagaimana caranya Anda mengubah, menjadikan habit Anda seperti habit sarapan pagi atau habit sholat 5 waktu itu untuk mengerjakan habit lain yang juga produktif. Misalnya membaca buku, atau menulis buku, atau melakukan action, atau belajar mengenai Instagram marketing, belajar mengenai Twitter marketing, dan seterusnya, dan seterusnya. Yes. Jadi itu Mas, change your habit, change your life. Itu bukunya bahasa Indonesia, bisa Anda beli di cafebukubisnis.com. Anda googling aja cafe buku bisnis. Atau masuk ke profilnya Pak Yodi ya, di linknya sudah ada juga di sana, tinggal diklik aja. Ya, ini profil saya di Instagram juga ada. Di Instagram. Anda lihat Pak, sebelum kita masuk ke buku yang terakhir, saya mau tanya terkait habit sendiri. Nah, kalau Pak Yodi sendiri habitnya seperti apa sih? Biasanya dari pagi tadi menulis, terus siang apakah dipakai untuk koordinasi dengan tim atau klien, terus malamnya apakah menyediakan waktu khusus untuk membaca buku, karena penulis yang baik adalah pembaca yang baik gitu kan. Kita nggak mungkin nulis kalau nggak ada yang masuk gitu. Apakah Pak Yodia juga ada habit jam tertentu untuk belajar atau gimana habitnya Pak Yodia selain pagi tadi? Iya, habit saya itu dulu waktu masih belum COVID keren itu ada renangnya. Tapi sekarang gini, jadi habit saya itu, saya bangun jam 4:04. Saya selalu bangun jam 4:04, saya sholat tahajud karena saya Muslim. Yes. Kemudian sholat subuh. Selama ini dulu sebelum COVID sholatnya di masjid ya. Tapi ini karena COVID saya agak sedikit mengurangi karena Bekasi ini masih merah, zona merah. Kemudian setelah itu jalan kaki. Saya punya habit jalan kaki tiap pagi dari jam 6 sampai jam 6:30 tiap pagi every single day. Setelah itu sarapan, makan. Dan seterusnya tadi nulis buku ya. Sampai jam 12 doang, jam 2 kerja lagi di depan laptop, yaitu ngecek email, bikin macam-macam lah ya. Nah, saya tiap malam itu punya habit membaca buku, Des. Saya membaca buku selalu habis maghrib, jam 6, habis sholat maghrib, sampai jam 7, 1 jam saya selalu membaca buku. Jadi setiap malam, almost every night, saya membaca buku dari jam 6 sampai jam 7. Setelah itu makan malam, sholat isya, kemudian membaca buku lagi. Jadi saya itu kalau malam jarang. Malam itu baca buku itu saya. Jadi saya hampir 1,5 jam tiap malam baca buku. Jadi saya tiap minggu itu selesai 1 buku. Saya tiap tahun bisa baca 50 buku. Wow. Jadi habit saya yang Spartan itu tadi menulis buku kalau pagi, olahraga, selain itu ya, sholat 5 waktu ya. Itu saya habit membacanya, itu gila juga. Saya punya habit yang kuat, membaca 1,5 jam lah setiap malam. Dengerin podcast juga nggak sih, Pak Yodi ya? Enggak. Saya itu tipe pembelajar, tipe pembaca, Des. Saya tidak pernah bisa belajar melalui podcast, tidak pernah bisa belajar melalui video YouTube. Jadi saya itu membaca yang tekun. Jadi saya tipe ini istilahnya itu learning tekstual, text-based. Makanya saya suka Twitter. Saya tidak suka YouTube atau kurang suka dengan Instagram. Sudah 200.000 Pak ya followers ya? Ya, saya nulis. Jadi membaca buku saya setiap minggu, ya target saya sih sebenarnya baca buku cuma 30 ya. Setahun 30 judul. Tapi kadang-kadang lebih 40 sampai 50 itu.
Oke, Ya itu sih. siap. Pak, saya penasaran. Kalau Twitter tuh Bapak bikin konten itu ketika ada ide langsung ditulis atau seperti apa? Atau udah direncanakan atau gimana? Ya ini Twitter ini makin lama makin penting ya. Saya dulu kan merasa Twitter itu sampingan ya, yang utama itu blog. Jadi Iya, saya iya. ngeblog. Tapi lama-lama saya merasa lebih bagus Twitter dampaknya dibanding blog. Jadi, nah akhirnya gini, baru bulan ini baru bulan ini saya Ya, melakukan keputusan untuk serius bikin bikin thread ya. Dulu ya. sampai bulan lalu itu saya tidak pernah mikir, Des. Jadi saya bikin Mm-mm. thread yang viral-viral itu nggak pernah mikir itu. Saya hanya iseng Hmm. aja. Dulu thread Oh, mengenai iPhone yang sampai 10.000 kali di retweet itu iseng doang itu. Tadi wow. pagi saya juga mas banyak yang iseng lah maksudnya. Baru bulan ini, baru hari ini nih Des, baru Hmm. hari ini saya punya keputusan bahwa saya akan lebih serius bikin thread. Langsung tadi pagi saya bikin 20 topik, langsung saya tulis. Saya nulis baru Hmm. baru 10 tadi. Sorry, sudah ada Hmm. 50 topik saya bikin kemarin, Ya, dan kemudian tadi pagi setengah hari saya bikin 10 tulisan. oke. Kenapa saya makin serius? Karena Twitter ini powerful. Jadi kedepannya saya akan serius bikin thread. Yes. Jadi selama ini saya iseng-iseng doang itu. Sering jadi viral sih karena saya Iya, banyak baca buku ya. Jadi iya eh, betul. muncul aja. Jadi banyak orang kan suka Iya. tanya Pak Yudia, kok Pak Yudia kalau nulis kok cepet, kok bisa nulis buku, nulis artikel bertahun-tahun, idenya nggak pernah kering. Ya simple, karena saya tadi setahun baca buku minimal 30, kadang-kadang sampai 50. Kok bisa Pak Yudia baca buku banyak? Ya bisa karena saya tiap malam dari jam 6 habis sholat maghrib sampai sebelum bisa saya baca buku. Simple sih, Iya, masa 1 jam baca buku aja nggak bisa. Itu ke 1 jam baca buku kan bisa sampai berapa halaman itu? Banyak kan? karena banyak Masa yang Anda tenggel. main Mm. Ya Pak, silakan. masa main Instagram berjam-jam, Twitter Nah itu berjam-jam, ya. baca buku 1 jam nggak bisa kan aneh. Iya betul. Nah, kalau Pak Yodia sendiri ini nggak sih di sosial media juga sering scroll-scroll akhirnya berjam-jam di Twitter Jarang, nge-scroll jarang. atau ngasih batasan waktu kayak gitu. Jarang, jarang, Des. Saya jarang scroll karena jarang saya. Jadi karena saya kalau baca di HP pun bacaan saya mendalam, artikel-artikel yang mendalam. Kalau di Twitter itu ya scroll-scroll sebentar aja, paling 15 menit. Saya Iya. kemudian membaca artikel-artikel yang mendalam. Mungkin ketemunya dari Twitter ya, tapi artikel-artikel Hmm. yang saya follow kan akun-akun luar negeri kebanyakan. Jadi Hmm. biasanya mereka ngasih link, majalah-majalah luar negeri kan ngasih link di Twitter ya, saya baca itunya. Jadi bukan konten Twitternya, saya baca. Ya. Twitter saya lebih banyak link-link artikel dari luar negeri. Hmm. Jadi Ya, ya. misalnya tadi pagi artikel dari majalah Bloomberg itu saya Hmm. baca, ya mendalam artikelnya. Jadi eh, jarang saya scroll-scroll hanya untuk iseng-iseng Untuk doang atau hanya konsum ya. Ya. untuk untuk konten-konten yang Iya. biasa gitu. Ya. Berarti Dan kemudian strategi manajemen ya, silakan setelah Pak. beberapa lama ya saya matiin, kemudian saya baca buku lagi. Hmm. Ya. Berarti Malam sih baca akan bukunya. fokus di Twitter lagi, Pak ya. Agak fokus di Twitter dan kayaknya strategi manajemen nggak ke TikTok nih, Pak. Lagi ngetren TikTok. Ya lah, enggak, saya fokus. Jadi gini deh, saya ini menarik. Saya kan kemarin nyoba di YouTube, agak berat, trafficnya nggak pernah Ya. naik. Saya nyoba di Instagram ini juga, ini trafficnya Hmm. nggak pernah naik. Saya kan, Hmm. jadi akhirnya saya menyimpulkan, kan banyak blogger di luar negeri bilang kamu harus fokus. Kalau kekuatanmu Ya. di satu media ya fokus aja di situ. Ya. Nah saya merasa Twitter saya yang powerful ya, saya mau habis-habisan di situ deh. Saya mungkin akan, Hmm. ya di YouTube sudah saya tinggalkan karena saya capek nggak berhasil. Instagram pun Ya. mungkin ya akhirnya mau saya tinggalkan. Ini saya berkali-kali nyoba nggak pernah berhasil Instagram. Maksudnya Instagram saya nggak pernah sampai Hmm. banyak followernya, sedikit lah. Nah Twitter Ya. itu mungkin karena passion saya menulis ya. Sekali lagi Ya. Twitter itu kan dunia kata ya, dunia kata-kata itu sangat cocok dengan dunia saya. Jadi Hmm.
Saya Atau dari ininya saya Pak, dulu. Hah? dari username-nya Pak. Kalau di Twitter kan pakai strategi_bisnis. Terus apa hubungannya? Maksudnya apa? Nggak ini ya. Maksudnya kan orang, tapi juga di Instagram juga Bapak postingnya buku-buku seperti itu ya. Iya, iya, ya enggak. Jadi Twitter itu saya pikir sih agak underrated ya. Maksud saya, Ya, ya. Saya karena jualannya buku ya mungkin ya. Saya merasa sangat efektif itu di Twitter itu. Jadi kalau misalnya Anda jualan training, kayak Anda jualan konsultan manajemen itu jauh lebih powerful iklan di Twitter menurut saya daripada di Instagram menurut saya. Jadi Ya. jadi uh, ya kalau saran Platformnya saya ya. kalau Anda misalnya mau jadi trainer, mau jadi konsultan manajemen, mau jualan hal-hal yang berbau ide, itu lebih cocok di Twitter. Tapi kalau jualan kuliner atau baju mungkin lebih cocok di Di Instagram. Saya nggak Instagram tahu. ya. Ya mungkin gitu. LinkedIn gimana Pak? LinkedIn menurut Pak Yodi ya? Iya, saya juga nyoba tapi capek ya. Maksudnya bagus juga sih, bagus. Tapi saya itu dia, waktu saya kan terbatas. Jadi kata orang kamu Ya, harus betul. fokus. Bagi saya yang paling penting sekarang Twitter sih. Jadi Twitter saya ya. habis-habisan di situ. Siap. Oke. Sip. Thank you. Ya, buku Pak yang Yodi ya. terakhir, buku Kita yang masuk terakhir sih. ke 5 ya. Silakan Pak. Ya, buku yang terakhir sih. Apa ya? Buku yang terakhir mungkin ini namanya Positivity sih. Positivity itu buku serius juga ya. Positivity judulnya. Di googling aja Positivity. Karangan Barbara Fredrickson, profesor Human Behavior dari Duke University. Positivity judulnya. Pernah saya tulis juga di Twitter itu. Itu intinya mengajarkan kita untuk selalu melihat sisi positif kehidupan gitu. Untuk tadi bahagia, karena ketika Anda bahagia, Anda akan makin kreatif, mas-mas, mbak-mbak ya. Jadi kalau kalian bahagia, jiwamu bahagia itu, otakmu akan makin kreatif, akan makin powerful. Jadi saya merasa saya bisa nulis 3 buku hanya dalam 3 bulan itu terjadi karena saya rajin olahraga, karena saya rajin bersyukur, saya rajin baca Al-Quran juga, ya saya punya habit baca Al-Quran juga. Jadi saya habitnya seimbang lah, habit membaca buku, membaca Al-Quran, habit sholat tahajud. Jadi seimbang antara lahir dan batin. Gitu. Ya, kalau di Wheel of Life tuh full ya Pak ya, dari spiritual, dari apa fisik gitu ya. Ya. Saya rasa sih seperti itu ya. Jadi ya seperti itu Mas. Jadi ya maksud saya buku-buku yang mengubah saya sih itu. Ya. Jadi The Power of Positive Thinking yang pertama, yang kedua How to Win Friends, Dale Carnegie, yang ketiga tadi How of Happiness. Of Happiness, yang keempat buku saya sendiri ya, Change Your Life, Change Your Habit, Change Your Life. Kemudian satu lagi, ini bukunya ntar saya lihat. Wah, ini bisa sekalian jalan-jalan ke perpustakaannya Pak Yodi ya nih. Gak usah lah. Ini nih buku saya, Change Your Habit, Change Your Life. Ini ya. Ya, Change Your Habit, Change Your Life. Ini bisa didapatkan di cafebukubisnis.com atau klik di profilnya Pak Yodi ya, di linknya ada di sana ya, teman-teman yang menonton. Kemudian yang terakhir tadi buku Positivity ya. Yes, ya, kayak Positivity, gitu. Karangan Barbara itu ya. Oke, siap. Oke, mungkin ini kita ada 1 atau 2 pertanyaan nih Pak ya, yang saya lihat di. Oh ya, silakan. Bisa ya, silakan. Ini dari @andeshira. Maaf, 4 bukunya apa saja disebutkan, tadi udah disebutkan ya tadi ya. Lalu dari Pak Ari, trik gimana biar nggak ngantuk kalau baca buku, Pak? Ya, mulailah ini. Yang pertama ya bukunya harus bagus, memang bukunya harus bagus. Yang menarik lah, yang menarik minat Anda. Ya. Yang menarik minat. Saya juga sering baca buku yang jelek. Kemudian saya berhenti lah, kalau jelek saya berhenti, saya nggak paksakan diri. Jadi saya itu punya kebiasaan kalau beli buku nggak masalah, saya
nggak pernah merasa sayang keluar uang untuk beli buku ya. Dan kemudian buku yang saya baca jelek. Itu banyak buku yang jelek, itu banyak. Nulisnya garing gitu ya. Itu ya saya langsung saya simpen lagi, nggak saya baca, saya ganti buku yang baru. Jadi nggak usah dipaksakan. Jadi yang bukunya harus bagus sih, emang maksudnya ya cari buku-buku yang bagus. Menurut saya kan banyak sekarang buku-buku bagus yang bahasanya keren. Yang kedua, nggak usah memaksakan diri 1 jam ya. Menurut saya kalau Anda masih mau memulainya, cukup 10-15 menit saja baca buku. 15 menit kan sebentar, Mas. Anda lihat scroll-scroll IG story saja setengah jam nggak kerasa kan. Betul, atau betul. Lihat Twitter gitu ya. Jadi baca bukunya 15 menit aja dari jam 6:30 sampai jam 7:04. Kalau sudah 15 menit ya selesai, rampung, tutup, Anda main Twitter lagi misalnya. Iya. Tapi harus konsisten gitu ya Pak ya? Iya, tapi ya itu tadi saran saya beli bukunya yang bagus juga. Buku saya bagus nih. Anda kalau beli buku ini Anda akan terpukau. Gitu ya. Dan bisa bentuk gitu, habit. Ya, oke. Thank you Pak Yodia. Terus ada pertanyaan lagi dari Mbak Natalia. Pak Yodia baca buku non-fiksi juga nggak? Oh, fiksi maksudnya, ya kan? Kan gimana? Oh ya, fiksi. Baca buku fiksi juga. Ya, fiksi seharusnya. Kalau fiksi itu kan yang novel-novel. Kalau non-fiksi tadi, non-fiksi itu yang buku-buku pengembangan diri kan. Kalau yang fiksi novel, jarang saya baca novel ya. Saya berkali-kali mencoba baca novel, kok nggak bisa ya. Ini juga penting juga. Dulu sering sih, waktu kuliah, bukan novel ya, cerita pendek ya, kumpulan cerpen. Saya dulu paling suka kumpulan cerpennya Seno Gumiro Aji Dharma. Sama puisi-puisinya Sapardi Djoko Damono, itu kan enak. Atau tulisan-tulisannya Gunawan Muhammad. Ya. Tapi kalau saya suruh baca novelnya Pramudia Anantatur, atau saya baca novelnya di Lestari juga sih, di Lestari ya. Di Lestari yang Supernova, itu saya baca semua ya, serial dia. Maksud saya, ya sih, saya masih sesekali baca novel lah. Novel-novelnya di Lestari itu saya baca semua. Yang terakhir kan Aroma Karsa itu bagus novelnya. Kemudian kemudian cerita pendeknya itu tadi Seno Gumiro Aji Dharma, puisi-puisinya Sapardi Djoko Damono sama Joko Pinurbo itu saya baca juga. Kalau novel roman-roman cinta jarang saya baca ya. Jarang. Itu deh. Siap, Pak. Karena kadang kalau dari penulis-penulis tersebut kita juga bisa belajar bagaimana mereka merangkai kata, bagaimana menyusun kalimatnya. Itu kita bisa belajar juga dari mereka. Juga menarik ya. Iya. Oke. Siap. Oke, thank you Pak Yodia atas waktunya ya. Sharing 5 buku yang bisa mengubah hidup kita dari Norman Vincent Peale tadi yang judulnya The Power saya agak lupa. Norman Vincent Peale. The Power of Positive Thinking. Positive Thinking, gimana Pak Yodia bisa kuliah di berbagai sesuai dengan targetnya, nulis buku segala macam dari visualisasi tadi ya Pak ya. Itu sangat-sangat insightful juga buat saya seperti itu. Oke, mungkin kalau ada sebelum kita akhiri. Saya mau tanya, Chef. Ini yang nonton live ini baru pertama kali saya live soalnya. Ini yang nonton live ini follower saya juga atau hanya follower? Gabungan, Pak. Jadi kalau ketika 2 akun live bareng, itu dua-dua bawa masanya masing-masing. Oh gitu. Nonton. Iya. Oke. Jadi gabungan seperti itu, Pak. Iya. Oke. Saya jarang. Oke. Ya. Oke, sebelum diakhiri mungkin Pak Yodia ada pesan-pesan untuk anak-anak muda agar hidup mereka jadi jauh lebih baik dan mungkin bisa achieve targetnya, financial freedom, seperti itu. Ada nggak Pak pesan-pesan? Misalnya untuk anak muda, di depan Bapak ada anak muda, apa pesan-pesan yang mau Bapak sampaikan? Ya, ini aja sih, maksud saya, kalau bisa rajin baca buku ya, itu penting itu, rajin baca buku, itu aja sih satu. Kalau rajin baca buku ya dunianya akan luas nanti. Gitu aja sih. Ya. Dan untuk memulai rajin baca buku cukup luangkan waktu 15 menit habis sholat maghrib. Just 15 menit ya, 15 menit. Gitu sih. Start small. Terima kasih. Ya.
Ya. Siap. Oke. Thank you Pak Yodia atas waktunya sharing-sharing di IG Live ya Pak ya. Ya, ya. Thank Makasih, you Des. Pak Yodia. Sukses Ya. selalu, sehat selalu. Ya. Thank you teman-teman yang udah gabung ya. Kalau mau dapetin bukunya Pak Yodia, bisa klik di profilnya Pak Yodia. Di linknya di sana, cafebukubisnis.com. Bisa diklik di sana, bisa dapetin bukunya Pak Yodia. Oke. Thank you teman-teman semua.